Pak Dr. Suronto sudah mention itu bahwa kalau internalnya sudah aman ya nanti diaudit atau diakreditasi oleh siapapun ya insya Allah aman gitu kan. Berarti Amina ini harus betul-betul dibuat lebih serius ya, dibuat lebih real kan. Ini mungkin juga agak pesan kepada LP3MB dan auditor keseluruhan. Pertama terkait dengan ini Pak Dr. Suranto, jumlah auditor. Auditor ini kan tentu harus diupdate ya dan mungkin harus regenerasi. Nah, izin apakah perlu penambahan, kemudian juga perlu penyegaran barangkali ya dengan instrumen yang baru. Kemudian termasuk perhitungannya, termasuk juga simulasinya gitu kan. Jadi tolong juga dibimbing lagi terkait dengan tadi harus kemana misalkan kami melaksanakan pelatihan auditor yang baru ini banyak ini kan dosen-dosen baru yang kompeten menurut saya itu sangat jadi sebuah apa ya, peluang lah untuk meningkatkan kualitas auditor juga. Juga mungkin sudah ada baru pensiun dari teman-teman auditor yang lain nih, sehingga ini harus diupdate lagi. Dan dibarengi dengan tadi pemutakhiran dokumen AMI-nya. Dan mohon maaf, ini mungkin harus dilembagakan keseriusan. Saya jujur aja beberapa kali eh, AMI saya sendiri kurang serius mungkin ya karena tadi kayak jeruk makan jeruk. Nah, ini harus betul-betul apa ya, dilembagakan supaya kita lebih serius dalam melakukan AMI-nya. Ini pesan buat semua sih sebetulnya ya. Mohon dari Pak Dr. Suranto juga arahan harus seperti apa dan timeline-nya karena kan ini baru baru ya ininya apa namanya kalau pakai Lamspak apalagi itu sudah sama sekali baru. Nah, itu harus betul-betul disosialisasikan kepada auditor dan auditor yang baru mungkin sudah harus memahami instrumen yang baru. Barangkali itu sementara. Terima kasih saat kembalikan ke moderator Dr. Eko. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Dokter Kak, Bu Wadir. Disambung dengan yang luring di sini. Barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu. Pak Tekno, ya silakan ada mic di situ. Oh, di sini maaf. Nggak dengar yang di Zoom, biar kita sama-sama satu pemahaman. Biar sekalian harus pakai mic. Oke, Izin Prof, tiga aja. mau menanyakan tadi yang dikatakan Prof, katanya perbandingan antara mahasiswa dengan dosennya itu 1:50 ya Prof. Yang saya tangkap tadi begitu. Nah mungkin ini seandainya saya punya ada 3 kelas nih, kelasnya berlainan, tapi mau saya gabung gitu Prof. Misalnya waktunya. Jadi perbandingannya mungkin bisa lebih dari 1:50 Prof. Atau bagaimana itu teknisnya? Ngajar itu bukan tadi Iya, bukan untuk soal prodinya ngajar, itu. bukan. Perbandingan jumlah dosen dengan mahasiswa, Iya. bukan Oh bukan soal ngajarnya. nah, Oh iya. Saya pikir itu tadi terkait dengan jumlah ngajar. nah, yang lain Oke bisa. kalau nggak Ya. ada berarti dua, Bro. Baik, terima kasih Prof. Mohon maaf atas. Mangga, tadi yang pertama dari Pak Irwan sempat mendengar terkait dengan yang Pak Tio tadi. Ya, mangga. Silakan. Jadi saya jawab yang terakhir ini dulu ya. Mungkin pemahaman terkait dengan 1:60 tadi loh. 1:60 itu adalah jumlah dosen berbanding dengan jumlah student body. Tahu ya student body ya? Student body adalah total mahasiswa prodi tertentu pada saat TS. Jadi saat TS ini mahasiswa aktifnya berapa prodi itu. Nah kemudian itu dibagi dengan jumlah DTPS, DPRPS. Itu nggak boleh lebih dari 60. Jelas ya? Nah, udah selesai. Gitu ya Pak ya, Tio ya. Jadi bukan Anda ngajar 60, bukan. Tapi perbandingan antara jumlah dosen di prodi itu dibagi dengan jumlah mahasiswa totalnya yang aktif berapa. Itu dibagi dengan jumlah dosen. Itu tidak boleh lebih dari 60. Jadi bukan ngajarnya. Oke. Oke. Kemudian yang pertama itu Pak Irwan ya. Itu tadi mohon ditunjukkan list praktikumnya itu ya. Ya jumlah mata kuliah praktikumnya gitu nggak salah ya. Nah, ya itu gini Pak, sebenarnya kan ada juga ya mata kuliah yang gabungan. 3 SKS itu 1 SKS teori, 2
SKS praktikum. Ada nggak seperti itu? Nggak ada, ini langsung praktikum ya. Oh, nah, itu pertanyaan Pak Irwan kita pending, kan? Kita ke Bu Ika. Bu Ika ini pakarnya SPMI PDN ya. Ah, iya, jadi pertanyaan udah langsung fokus itu. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan AMI dan AME ya. Audit Ya. mutu internal harus cocok dengan audit mutu eksternal. Sehingga nanti Ya. kalau di internal beres, eksternal pasti Ya. beres. Gitu. Jadi apa kuncinya? Ya di SPMI-nya menyesuaikan Ya. SPMI tadi. Ya. Lamspak tadi itu harus diadopsi di PDN. Sehingga nanti audit-audit yang tadi itu sudah terbiasa dilakukan. Sehingga nanti ketika akreditasi ya tinggal mengumpulkan data. Karena datanya sudah terlampaui. Gitu loh. Jadi benar sekali Bu K ya. Jadi untuk bisa Siap, Bang. memberesi Iya. AMI itu harus AMI-nya sesuai. Amin ya. Nah, Auditornya gimana Pak izin? Apakah perlu sebentar, sebentar. dievaluasi lagi izin? Sebentar, Ya, lanjut. Monggo, monggo. sabar Bu, Siap, sabar. siap. Jadi untuk auditor itu idealnya ya 2 kali prodi lah. Hmm. Prodinya berapa sih? 13 ya minimal 26 tuh. Yes. Oke. Minimal 26 dan nanti penugasan auditor itu jangan jeruk makan jeruk. Nah itu. Nah, jadi kalau yang di Hansi apa di PAM apa namanya? Yang di sini fakultas apa? PP. Nah, prodinya Pol PP. Nah, yang audit jangan Hmm. orang Pol PP atau dari fakultas ini. Harus dari fakultas yang lain yang jauh sana. Ini fungsinya Bugatti, dia bagi-bagi penugasan itu. Jangan sampai jeruk makan jeruk, nanti dia nggak objektif. Wah temennya sendiri ya sudah oke kan. Padahal Wah, Amit kita berteman semua Pak, IPDN berteman gimana nih ceritanya? Nggak ya susahnya tuh itu. Ini agak ya susah kadang-kadang apa ya halo efek barangkali ya. Jadi ketika mengaudit teman sendiri itu beda gitu. Nah ini harus ada betul. solusi memang. Ini pengalaman karena saya beberapa kali mengaudit jujur saja di Ya, internal tuh agak berat gitu. ya Ya mungkin harusnya Bu Bugatti punya trik nanti. ya harusnya Siap, mungkin sekarang mulai untuk dilakukan integritas ya. siap. Karena ini tinggi sedang rendah di internal itu nggak penting toh. Harusnya Ya. disepakati itu ya memang ada ya. Kalau di tempat kami itu dilakukan secara beneran dan nanti yang juara dapat hadiah. Nah, siap. Nah, yang Nah, mungkin tugas Bugatti ya, Bu Kalem izin. jadi ada audit itu nanti yang terbaik dapat hadiah, tapi ngauditnya beneran bukan audit yang jeruk Siap. makan jeruk gitu. Ya, oke. Nah, itu berarti butuh refreshment dan butuh rekrutmen asesmen Ya, baru itu. ya. Terima kasih ya. Nah, dan yang penting juga nanti mungkin juga kalau ada apa namanya itu apa yang sertifikasi ya, Oh ya. sertifikasi auditor. Nah, itu bisa mungkin pelatihan dari mana, dari LL Dikti atau dari mana? Apanya? Audit. Kita di UMY auditnya 2 kali ya. Di bulan Februari itu Hmm. melihat perkembangan 6 bulan dan itu kan bagaimana capaian 6 bulan itu. Kalau targetnya 100% ternyata masih berjalan 30% berarti belum berjalan itu kan. Perlu di semester berikutnya dikejar kan gitu. Satu prodi 2 auditor berbeda. Jadi kalau orang kampus selatan yang audit orang kampus utara gitu kan. Kampus sosial yang audit yang kampus orang-orang teknik dokteran kan itu udah. Mungkin termasuk anggarannya ya izin Pak harus support ya. Ini juga PR buat IPDN nih sebetulnya. Nah mungkin bisa benchmark atau mencontoh UMY seperti apa anggaran auditor atau Auditor, kalau ya auditor termasuk itu auditnya. saya salah satu Ya, auditor ya, auditor siap. dari UPM ya. Untuk auditor itu sekali mengaudit itu 3 juta potong pajak. Nah, Nah, PR-nya itu. Iya, ya, iya, iya. Iya siap Pak. 5 prodi, 6 prodi. Saya ngauditnya 6 prodi, 5 prodi jatahnya. Tapi pasti bukan sospol, tapi yang lain. Nah, itu ya, itu terkait dengan audit. Terus apalagi ya, ya memang auditor itu yang tadi baru sekali Februari, yang kedua adalah bulan Agustus. Itu yang untuk lihat capaian evaluasi kinerjanya 100% tercapai enggak.
Basisnya apa? Indikator kinerja yang telah kita susun. Makanya nanti yang penting adalah Bu Gati itu menyusun indikator kinerja yang match dengan SPMI ini. SPM ini match dengan LAMSPAK lah minimal kan. Kan udah tahu tadi indikatornya, standarnya udah tahu. Jabarkan ini aja sebenarnya PR-nya. Tambah nanti beberapa poin internal yang dibutuhkan kan. Pengasuhan dan sebagainya itu kan untuk internal kan. Yang untuk eksternal cukup ini. Tapi kan ada kebutuhan audit untuk kepentingan internal. Bagaimana sih pola pengasuhan kita udah berhasil belum? Kan perlu itu. Pola pelatihannya. Ya, tapi ya diikuti dengan auditor yang benar-benar auditor, bukan nanti pertemanan, nilai satu dikasihkan dua, itu ya potretnya potret palsu, nanti nggak bisa untuk perbaikan. Nah, saya kira itu ya, timeline tadi sudah, jeruk sama jeruk udah, Bu Ika sudah ya? Sudah, terima kasih Pak. Aman. Ya, Nanti dengan ya, Bukalem ini, PR-nya ya, Bukalem banyak nih. Terima kasih. ya, makasih Bu. Ya, Nah, ini ya, ini yang apa ini? Pak Irwan, ini mata kuliah yang ada di Prodi PIT. PIT itu apa? Politik Indonesia Terapan. Ya. Ini mata kuliah seperti ini. Kita lihat yang praktikum yang mana? Yang di biru. Artinya apa? Oke, terus lanjut. Kita cari lihat. Ini kan praktikum. Nah itu ya. Jumlah 59, teori, praktikum 87. Nah ini kalau tadi dihitung dengan menit-menit tadi, jangan-jangan bisa melebihi ya, karena 60% ini. Kita lihat. Coba Mas, yang ini Mas. Di sini. Sama dengan ya di atas 40 sebelahnya sini. Ada kolom yang teori. Yang teori. Nah, sebelah kanan. Terus kosong, tempat kosong. Nah, sama dengan, terus saja sama dengan 59 ini. Klik 59-nya. Klik. Nah, dikalikan bintang ya. Bintang. Bintang. Star. Ayo. Perkalian star. Bintang dulu. Nah, ya. Kalikan kalikan SKS-nya 50. 50. Satu SKS 50 menit ya. Dikalikan bintang lagi 16 pertemuan. Sama dengan enter aja. Nah sebelahnya di sini, sebelah ini konversi ke jam. Sama dengan 4720 itu. Klik 472. Berapa ini? Nah sebelahnya. Nah itu sebelahnya. Nah itu. Dibagi slash 60. Ketemu jam ini. Berapa jam? 786 jam. Gitu ya. Yang bawah sama dengan 87 itu. Nah, klik kali 170 menit kali 16 dibagi. Enggak, enter dulu. Nah, di sini dibagi 60. Bagi 60, 26. Nah, jumlahnya berapa ini? 100%. Sum. Berarti bawahnya. Bawahnya yang 3944. Kanannya. Bawahnya. Nah, sama dengan atas yang 786 ditambah 3944. Tambah plus 3944. Enter. Nah sekarang ini per ini berapa persen? Masuk di rumus tadi ya? Ya nggak? Di rumus yang Lamspak tadi loh. Coba sekarang masukkan yang di Lamspak tadi mas, yang jam tadi mas. Tapi harus hafal yang ini tadi. Nah yang jam pembelajaran ini ya. Bukan.
bukan jam pembelajaran. Nomor berapa tadi ya? Bawah-bawah itu ya.